Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rohim selaku dosen pengampu mata kuliah mekanika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Airtrack. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lintang Ayu Putri Ardiana dengan nomor NIM 030 dan saya Krisna Muftida Vila Ilham Rasida dengan NIM 039. Latar belakang, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gerak. Dalam hal ini, gerak yang dikaji menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Contohnya gerak lurus berubah beraturan yaitu ketika sebuah bola dilempar lurus ke atas dengan kecepatan tertentu akan mengalami perlambatan saat menuju titik puncak dan akan mengalami perlambatan saat menuju titik awal. Kemudian contoh dari gerak lurus beraturan yaitu mobil yang berjalan di lintasan jalan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Dalam kedua peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa gerak lurus mempunyai beberapa variabel yang berpengaruh yaitu posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Dalam percobaan kali ini, kita dapat menggunakan hukum Newton kedua yang berbunyi F sama dengan M kali A untuk mengukur gaya yang diberikan pada sebuah objek dengan medan gravitasi bumi. Biasanya, kita hanya mengukur percepatan benda jatuh bebas, mengukur masanya, dan menghitung gaya. Namun, percepatan benda jatuh bebas sulit diukur secara akurat. Berdasarkan pernyataan dapat dilakukan sebuah percobaan untuk mengetahui pengaruh massa terhadap percepatan gerak benda dan mengetahui pengaruh ketinggian terhadap percepatan gerak benda dengan judul praktikum Air Track System. Selanjutnya, kami mengambil rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh massa terhadap percepatan gerak benda. Yang kedua, bagaimana pengaruh ketinggian terhadap percepatan gerak benda. Dengan tujuan, yang pertama, menganalisis pengaruh massa terhadap percepatan gerak benda. Yang kedua, menganalisis pengaruh ketinggian terhadap percepatan gerak benda. Dan manfaat, yang pertama, memahami cara menggunakan alat air track system. Yang kedua, memahami pengaruh massa dan ketinggian terhadap percepatan gerak benda. Dan yang ketiga, mampu menganalisis hasil perbedaan dalam eksperimen antara dasar teori dan hasil eksperimen. Selanjutnya, bab 2 dasar teori. Yang pertama membahas air track prototype timing system. Nah, air track sendiri merupakan suatu alat yang memiliki lintasan seperti rel udara yang terbuat dari aluminium. Lintasan air track ini merupakan tempat glider berjalan yang nyaris tanpa gesekan dengan memanfaatkan tiupan udara dari blower berbentuk tabung yang dihubungkan dengan selang. Saat udara bertekanan yang dipompakan dari blower pada saat sisi pipa, maka udara akan keluar dari lubang-lubang kecil yang terdapat di sepanjang lintasan air track. Kemudian aliran udara yang keluar akan membentuk lapisan udara di antara glider dan lintasan air track, menyebabkan glider mengembang di atas lintasan air track dalam kondisi tanpa gesekan. Dengan adanya lapisan udara tersebut akan memperkecil kesalahan yang disebabkan karena adanya gesekan pada percobaan gerak yang dapat menyebabkan data percobaan yang didapat akan mendekati hasil perhitungan secara teori. Selanjutnya, yang harus ada dalam praktikum ini yaitu photogate timer, di mana saat glider ditarik berlawan arah, kemudian dilepas, maka glider akan bergerak yang mana gerakannya ini sangat pelan sekali dikarenakan kemiringan lintasan air track yang sangat kecil. Geraknya glider ini akan melewati dua buah photogate timer yang jaraknya sudah diatur sedemikian rupa, di mana pada photogate timer ini terdapat sensor yang akan merekam waktu saat glider telah mencapai titik di mana tepat dengan titik photogate timer berada, yang mana photogate timer ini dihubungkan langsung dengan komputer untuk mengelola data yang telah dihasilkan dari photogate timer tersebut.
Photogen bekerja dengan memproyeksikan sinar inframerah menuju sensor. Ketika sinar infrared terhalang, sensor akan terhenti mengirim sinyal. Lampu LED pada vernier photogate akan menyala dan pada layar monitor komputer akan menunjukkan data berdasarkan selang waktu dan lebar penghalang sensor sehingga diperoleh kecepatan rata benda tersebut. Selanjutnya dengan salah satu sisinya atau ujungnya berada pada posisi lebih tinggi membentuk sudut kemiringan tertentu di atas tanah. Jika suatu benda digerakkan pada bidang miring, maka ada beberapa besaran yang terlibat dalam pergerakan benda di bidang miring tersebut. Besaran-besaran yang terlibat dalam perhitungan bidang miring tersebut seperti gaya F, panjang lintasan S, tinggi bidang miring H, dan berat benda. Dalam penerapannya, bidang miring dapat digunakan untuk mengukur nilai dari gaya gravitasi dengan melibatkan besaran-besaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Persamaan gaya yang bekerja pada glider. Pada praktikum ini, nilai ketinggian H yang digunakan bernilai kecil agar kecepatan glider bergerak dengan pelan. Dengan nilai ketinggian H yang bernilai kecil, maka kemiringan dari air track akan bernilai kecil pula. Kemiringan air track yang kecil ini mengakibatkan kecepatan bernilai kecil sehingga dianggap bergerak lurus beraturan atau GLB. Selain itu, dengan nilai kemiringan yang kecil, kecepatan dari glider akan pelan. Jika air track terlalu miring, akan mengakibatkan kecepatan dari glider cepat sehingga akan terjadi error dari pengukuran waktu dari photogate. Photogate akan membaca pengukuran waktu secara efisien dari gerak glider jika kecepatan tidak lebih dari 10 meter per sekon. Dalam pengukuran gaya gravitasi ini terutama mengukur besaran kecepatan. Next. Dari percobaan nilai kecepatan dari V1 dan V2 dengan variabel jarak dan waktu terukur dari photogate ke-1 dan photogate kedua. Untuk rumus matematis dapat dituliskan seperti berikut. Persamaan 1, V1 sama dengan S1 per T1 sama dengan L per T1. Persamaan 2, V2 sama dengan S2 per T2 sama dengan L per T2. Percepatan glider dan layar yang bergerak pada lintasan air track, namun nilai dari percepatan glider dari nilai kecepatan dan jarak antara photogate 1 dan photogate 2 dapat dirumuskan sebagai berikut pada persamaan 3, yaitu V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2A dalam kurung X2 min X1 sama dengan 2AD. Dari rumus tersebut akan didapatkan percepatan dari glider dengan rumus matematis sebagai berikut. Persamaan 4 yaitu A sama dengan V kuadrat, V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2D. Next. Dari percepatan glider, pada setiap manipulasi dilakukan rata-rata dengan persamaan 5, yaitu A average sama dengan A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 sampai manipulasi keberapa per jumlah manipulasi. Gaya yang bekerja dapat dihitung dengan hukum 2 Newton, itu F sama dengan M kali A average, dengan M adalah massa glider, layar, dan beban. Next. Nilai theta pada percobaan ini, next.
Nilai theta pada percobaan ini dapat dihitung dengan rumus matematis. Dari rumus ini akan diketahui kemiringan dari air track system dengan persamaan 7, yaitu theta sama dengan arcestan H per D. Dan diperoleh gaya gravitasi, yaitu F sama dengan Fg sin theta persamaan 8. Fg sin theta adalah komponen gaya vertikal yang bekerja pada bidang miring ke arah ke atas dan diimbangi oleh tarikan gravitasi bumi di arah bawah. Dengan persamaan 9, Fg sama dengan F per sin theta. Percepatan gravitasinya yaitu di persamaan 10 yaitu mg sama dengan F per sin theta. Next. Bab 3 yaitu metode percobaan. Yang pertama ada alat bahan. 1. Gate accessories tray. Yang kedua photogate timer. 3. Air track. 4. Air supply. 5. Komputer. 6. glider. 7. neraca. 8. bumper. 9. beban. Dan 10. layar. Nah, di sini ada gambar percobaan di mana keterangannya yang 1 komputer, 2 air track, 3 photogate 1, 4 photogate 2, 5 interface, 6 glider dan layar, 7 air supply, 8 beban, 9 selang penyambung air supply ke air track. Dengan D, jarak pergerakan glider di air track dari photogate pertama ke photogate kedua. D sama dengan jarak antara kaki penyangga air track, H tinggi, dan L panjang glider. Next. Apa? Selanjutnya variabel percobaan. Percobaan 1 dengan variabel manipulasi massa M. Variabel kontrol ketinggian H, jarak antar penyangga D, panjang glider L, jarak antar photogate D, jarak lintasan glider theta, dan variabel respon dengan respon ukur V2, V1, T1, T2, dan respon hitungnya percepatan A. Dan percobaan 2, manipulasi ketinggian H. Variabel kontrolnya massa M, jarak antar penyangga D, panjang glider L, jarak antar photogate D, jarak lintasan glider. Dengan variabel respon, V1, T1, T2, dan respon hitung percepatan. Selanjutnya langkah percobaan. Yang pertama dilakukan adalah merangkai X yang ditunjukkan pada gambar 3.1, gambar sebelumnya, dan melepaskan blok dan air track dengan sangat hati-hati. Setelah itu mengukur D, jarak antar kaki penopang air track, dan mencatat jarak dalam ruang. Kemudian menempatkan balok setebal H di bawah kaki penopang track. Lalu mengukur dan mencatat H untuk mendapatkan hasil terbaik. Mengukur H dengan kaliber. Setelah mengukur dan mencatat H, yang dilakukan selanjutnya adalah mengukur dan mencatat D. Jarak glider bergerak di air dari tempat dia memicu photogate pertama ke tempat ia memicu photogate kedua. Menggerakkan glider dan perhatikan LED di atas photogate. Pada saat LED menyala, maka photogate telah terpicu. Setelah D yang dihitung langkah selanjutnya, mengukur dan mencatat L, panjang efektif glider. Gerakan glider secara perlahan melalui photogate dan ukur jaraknya dari tempat LED pertama menyala hingga ke tempat yang baru saja dimatikan. Dan jangan lupa untuk mengukur dan mencatat M massa glider. Kemudian mengatur photogate timer pada mode gate dan menekan tombol reset. Selanjutnya, memegang glider dengan stabil di dekat bagian atas air track, lalu melepaskan sehingga meluncur dengan bebas melalui photogate. Kemudian merekam T1 waktu di mana glider memblokir photogate pertama.
dan T2 waktu di mana glider memblokir photogate kedua, serta menggunakan fungsi memori untuk menentukan setiap waktu. Setelah itu, mengulangi pengukuran beberapa kali dan mencatat datanya tanpa melepaskan glider dari titik yang sama di eye track untuk setiap percobaannya. Namun, glider harus meluncur dengan bebas dan lancar saat melalui photogate, lalu melakukan percobaan kedua dengan mengubah ketinggian balok penyangga yang digunakan untuk memiringkan track. Kemudian mengukur dan mencatat M massa glider, lalu mengukur dan mencatat M massa glider, dan yang terakhir memegang glider dengan stabil di dekat bagian atas air track, kemudian melepaskan hingga meluncur dengan bebas melalui photogate, lalu merekam T1 waktu di mana glider memblokir photogate. Selanjutnya yaitu bab 4 saluran analisis. Yang pertama data. Berikut merupakan tabel 4.1.1 yaitu percobaan 1 pengaruh massa terhadap kecepatan. Kemudian yang kedua tabel 4.1.2 merupakan percobaan kedua yaitu pengaruh ketinggian terhadap kecepatan. Selanjutnya yaitu analisis. Berdasarkan eksperimen yang berjudul AirTrack yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh massa terhadap percepatan, menganalisis pengaruh ketinggian terhadap percepatan. Pada percobaan ini dilakukan 2 kali percobaan. Percobaan yang pertama yaitu memanipulasi massa sebanyak 3 kali. Kemudian 3 massa tersebut dikontrol ketinggian dan setiap massa dimanipulasi sebanyak 3 kali dengan 3 kali pengulangan. Percobaan yang kedua yaitu dengan memanipulasi ketinggian sebanyak 3 kali. Kemudian 3 ketinggian tersebut dikontrol massa dan setiap ketinggian dimanipulasi sebanyak 3 kali dengan 3 kali pengulangan. Berikut merupakan grafik pengaruh massa terhadap percepatan berdasarkan tabel 4.1.1 dan grafik pengaruh massa terhadap percepatan, yaitu dilakukan percobaan dengan memanipulasi massa. Percobaan ini dilakukan dengan mengontrol ketinggian sebesar 15,40 cm, jarak antar photogate 1 meter, pengulangan dalam setiap massa dilakukan sebanyak 3 kali untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Pada massa 190 gram, dengan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali pengulangan, dapatkan percepatan secara berturut-turut, yaitu 0,028 meter per sekon kuadrat, 0,031 meter per sekon kuadrat, 0,031 meter per sekon kuadrat. Dari memanipulasi massa 190 gram, didapatkan percepatan rata-rata 0,030 meter per sekon kuadrat. Kemudian pada massa 291 gram, dengan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali pengulangan, didapatkan percepatan secara berturut-turut, yaitu 0,026 meter per sekon kuadrat, 0,026 meter per sekon kuadrat, dan 0,026 meter per sekon kuadrat. Kemudian dari manipulasi massa 291 gram, dapatkan percepatan rata-rata 0,026 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang terakhir, pada massa 392 gram, dengan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali pengulangan, didapatkan percepatan secara berturut-turut, yaitu 0,021 meter per sekon kuadrat. Dari memanipulasi massa 392 gram, didapatkan kecepatan rata-rata 0,021 meter per sekon kuadrat.
Berikut merupakan grafik pengaruh ketinggian terhadap kecepatan. Berdasarkan tabel 4.1.2 dan grafik pengaruh ketinggian terhadap kecepatan, yaitu dilakukan percobaan dengan memanipulasi ketinggian. Percobaan ini dilakukan dengan mengkontrol massa sebesar 190 gram, jarak antar photogap 1 meter. Pengulangan dalam setiap massa dilakukan sebanyak 3 kali untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Pada ketinggian 14,8 cm, dengan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali pengulangan, didapatkan percepatan secara berturut-turut, yaitu 0,004 meter per sekon kuadrat, 0,002 meter per sekon kuadrat, dan 0,002 meter per sekon kuadrat. Dari memanipulasi ketinggian 14,8 cm, dapatkan percepatan rata-rata 0,002 meter per sekon kuadrat. Kemudian pada ketinggian 15,4 cm, dengan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali pengulangan, didapatkan percepatan secara berturut-turut, yaitu 0,009 meter per sekon kuadrat, 0,010 meter per sekon kuadrat, dan 0,009 meter per sekon kuadrat. Dari memanipulasi ketinggian 15,4 cm, didapatkan percepatan rata-rata 0,009 meter per sekon kuadrat. Kemudian pada ketinggian 15,6 cm, dengan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali pengulangan, didapatkan percepatan secara berturut-turut, yaitu 0,012 meter per sekon kuadrat, 0,013 meter per sekon kuadrat, dan 0,011 meter per sekon kuadrat. Dari memanipulasi ketinggian 15,6, didapatkan percepatan rata-rata 0,012 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ketiga, pembahasan. Berdasarkan eksperimen yang berjudul iTrack, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh massa terhadap percepatan dan menganalisis pengaruh ketinggian terhadap percepatan. Pada percobaan ini dilakukan 2 kali percobaan. Untuk percobaan yang pertama yaitu manipulasi massa sebanyak 3 kali, kemudian 3 kali massa tersebut dikontrol ketinggian dan setiap massa dimanipulasi sebanyak 3 kali dengan 3 kali pengulangan. Percobaan yang kedua yaitu dengan memanipulasi ketinggian sebanyak 3 kali. Kemudian 3 ketinggian tersebut dikontrol massa dan setiap ketinggian dimanipulasi sebanyak 3 kali dengan 3 kali pengulangan. Pada percobaan pertama yaitu pengaruh massa terhadap percepatan, bisa dilihat pada tabel 4.1.1 dan grafik pengaruh massa terhadap percepatan, yaitu dengan manipulasi massa sebanyak 3 kali, didapatkan hasil bahwa ketika massanya semakin besar, maka percepatannya akan semakin kecil, dan grafik akan menurun seperti pada grafik pengaruh massa terhadap percepatan. Sebaliknya, jika massa semakin kecil, maka percepatannya akan semakin besar, dan grafik akan naik. Pada percobaan kedua, yaitu pengaruh ketinggian terhadap percepatan, bisa dilihat pada tabel 4.1.2 dan grafik pengaruh ketinggian terhadap percepatan. Dengan manipulasi ketinggian sebanyak 3 kali, didapatkan hasil bahwa ketika ketinggian semakin besar, maka percepatannya akan semakin besar, dan grafik akan naik, seperti pada grafik pengaruh ketinggian terhadap percepatan. Sebaliknya, jika ketinggian semakin kecil, maka percepatannya akan semakin kecil dan grafik akan turun. Bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa pada percobaan pertama, pengaruh massa terhadap percepatan adalah berbanding terbalik, karena semakin besar massa, percepatannya semakin kecil. Sebaliknya, jika semakin kecil massa, maka percepatannya semakin besar. Pada percobaan kedua, yaitu pengaruh ketinggian terhadap percepatan adalah berbanding lurus. Karena semakin besar massa, maka percepatannya semakin besar, dan sebaliknya, jika semakin kecil massa, maka percepatannya juga akan semakin kecil. Yang kedua, yaitu saran. Berdasarkan percobaan di atas, memiliki saran yaitu mahasiswa harus memahami tujuan praktikum dan dasar teori secara detail agar tidak melakukan kesalahan saat menganalisis. Mahasiswa juga harus lebih hati-hati
hati-hati dan teliti ketika melakukan analisis data. Berikut merupakan daftar pustaka yang kita ambil. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai topik air track system. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rohim selaku dosen mata kuliah mekanika. Kami akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.